itu terjadi dan disahkan secara alami. Jadi ini yang penting, bukan tema ya, bukan isu ya, dalam korban saya. Saya tetap bersikukuh bahwa tema inilah yang akan memberikan dasar kepada seorang penulis. Apakah perempuan Madura itu memakai jari? Kemudian apakah perempuan Madura itu memakai bra pada tahun segitu? Itu kata BJ di sejarah itu penting tadi untuk menguatkan latar dan setting bahwa cerpen ini Namanya, terus kutipan-kutipan frase yang nggak bisa, itu juga cara ininya, sampai cara bercintanya, cara ngeseksnya harus digambarkan yang bener, nggak serius. Saya nggak tahu apakah Bang Saud lupa atau mungkin kondisi saat membaca lagi mabuk berat mungkin. Halo Mas Edi, selamat malam. Kalau enggak pakai WA aja, itu lebih bagus. Coba pastikan suaranya. Halo Mas, cek. Halo, cek. Oke, aman. Mungkin bisa langsung Mas. Suruh bicara aja dulu. Ya, oke. Selamat malam, Bang Saud. Selamat malam, sayang. Mas Vijay. Halo. Ya Mas. Ya, suruh lanjut aja. Udah Ya. bagus, udah aman suaranya. Aman soalnya. Siap. Ya, terima kasih diskusinya malam ini. Kayaknya Kami ini ribuan orang di sini. halo. Ayo, ngomong lo dulu. Ya, Bang. Iya, langsung ngomong ini. Udah bagus suaranya. Ya, kedengaran. Kedengaran. Iya, aman, lanjut. Oke. Ya, oke, terima kasih. Terkait dengan nama Ladrak yang dipermasalahkan Mas Vijay itu karena saya kehabisan nama toko tadi. Bagus saja apa tuh bagus. Daripada Bingung bingung aja mau dengan bikin Madura. apa. Terus lagi pula kalau Seno Gumilar Haji Dharma bisa bikin nama tokoh Sukap dan tidak dipermasalahkan, saya pikir saya bikin nama tokoh Ladrak ya sama aja kan. Terus ya terkait dengan yang dikutukan film perang, nama-nama yang dibalik seperti kerjaan anak pramuka itu sebenarnya nama-nama itu kan saya baca dari laporan Komnas HAM ketika meliput soal persidangan kasus NIPA, perwira-perwira yang disidang itu nama-nama tokoh perwira yang dianggap terlibat di dalam tragedi penembakan di Banyotes di Waduk Nipa itu. Namanya saya balik-balik aja biar gak kelihatan sih kalau saya ngambil dari laporan Komnas HAM. Terus yang terakhir yang terkait Bang Saud soal Vanise dan Sumanto India itu. Ya benar Bang, memang saya terinspirasi dari kumpulan cerpen Sumanto India itu. Alurnya agak mirip tapi yang jelas setting ceritanya berbeda. Misalnya kalau di Vanessa itu kan dia orang Belanda, terus dia pernah jadi Jugun Yanfu, sementara di Iksaka Banu kan tidak. Memang terinspirasi dari cerpen itu. Mungkin itu aja Bang dulu, Mas J. Ya, terima kasih. Terima kasih Edi. Terima kasih. Jangan jangan off dulu ya. Jangan off Mas. Ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan boleh. dari teman-teman yang sudah baca. Oke. Jangan off itu sih.
Terima kasih kepada dua narasumber kita dan juga Mas Edi Firmansyah yang sudah bergabung barusan. Selebihnya sesi berikutnya saya persilahkan ke forum aja, dan juga untuk teman-teman yang live di IG bisa, mungkin ada pertanyaan nanti bisa ditulis di kolom chat. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman yang ada di sini dulu. Tadi tambah sedikit dan saya Ini tambah sedikit. tatapan Jadi, udah langsung aja, udah situ, di bawah aja. di bawah aja dan panjang gitu. Oh. Ini kayaknya banyak salah cetak juga di buku tuh. Wah, ini cantik nih, atau tanggung jawab. Punya ada. Saya malas nyoret bukunya karena covernya cantik ya. Kertasnya juga bagus itu kan. Saya nggak mau nyoret deh. Tapi kayaknya ada cukup beberapa lah itu ya. Ada. Salah cetak apa typo ya di buku tersebut. Jadi itu kayaknya apanya redakturnya itu waktu ini lagi berpilsafat ya. Lagi menghantam Muran Muhammad deh, jadi Lagi ada proyek serius ya? Aja itu ya ekstra ya, tambahan dari saya tuh masalah tadi itu typo semuanya. Iya. Ada komoditas jadi komunitas, itu ada di situ di halaman berapa? Saya menemukan itu. Jadi rusak kalau komunitas komoditas jadi komunitas itu kan beda garis maknanya. Itu berapa typonya ada. Mungkin selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman yang ada di sini dulu. Selebihnya kepada teman-teman yang online gitu. Yuk silakan. Enggak, jangan, itu bisa rusak. Delay. Itu biasa telatnya. Ini kata. Yuk, masuk aja di sini nggak apa-apa. Sini aja, ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk saya bertanya. Yang saya tangkap dari penjelasan dua pemantik tadi terkait dengan kumternya Mas Edi Firmansyah, memang kalau secara tema Mas Edi punya corak yang berbeda dari keseluruhan penulis Madura, yaitu dia menguliti tentang sejarah masa Belanda dan Jepang. Akan tapi yang saya tanyakan adalah, apakah semua cerpen itu cerita dalam konteks ini bisa terselamatkan oleh satu tema yang keren, atau cerita yang keren, tema yang keren itu bisa menyelamatkan cara bercerita. Dan saya membaca, jujur saja sebagai membaca cerpen-cerpennya Mas Edi Firmansyah cenderung tidak kuat sampai akhir, karena ketika cerita itu mengambil data sejarah cenderung ada kekakuan sehingga perlu penenturan. Itu saja yang saya tanyakan. Mungkin ada pertanyaan lain. Atau mungkin dijawab dulu, Kak. Wah, tema itu tidak penting ya. Yang penting itu ya teknik menulis ya. Kalau kemampuan teknik menulis sudah canggih, temanya tentang tembakau ini bisa jadi tetralogi ya. Jadi bukan tema yang penting, bukan topik yang penting, tapi teknik menulis ya. Kayaknya isu itu tidak penting kalau menurut saya, isu nggak. Saya dulu mulai karir saya sebagai sastrawan
sebagai cerpenis di Medan ya. Jadi memang yang paling penting itu teknik menulis, karena ya kalau zaman saya kan yang dihadapi itu kan raksasa zaman itu. Sekarang sih udah nggak lagi begitu raksasa. Cermes-cermes itu kan ada orang gila kayak Denarto, ada yang begini kan. Kalau Anda baru mulai, Anda mau nulis apa? Kan gitu. Banyak, tapi bagaimana Anda menulis? Ini kalau saya dulu itu persoalannya, persoalan teknik menulis. Saya tidak mau menulis seperti Denarto, seperti ini. Kalau bisa seperti mereka semua dalam tulisan saya gitu. Ini jadi teknik menulis. Ya, kalau misalnya menulis eksperimental seperti itu, kalau mau yang realis ya kita harus melihat karya realis yang paling di Indonesia itu Pramudiana Tatur misalnya. Harus bisa melampaui teknik menulis dia, teknik menulis, karena kalau masalah tema, rasanya semua tema sudah ditulis ya, di cerpen Indonesia kan sudah semua ditulis ya. Ya. Kecuali satu kayaknya yang belum tuh, Madura Diaspora belum kayaknya. Nah itu belum ada kan. Nah itu Batak Diaspora udah ada bro. Nah ini itu yang persoalan itu untuk mengimbangi Edi Firmansyah, kayak nulis pengalaman orang Madura di Jogja sebagai anggota organisasi geng itu kutub misalnya. Gimana nih nggak apa-apa, tapi pengalaman Jogjanya, bagaimana orang Madura di Jogja gitu. Ini menarik. Kalau tema, teknik menulisnya itu kalian cari sendiri. Jadi bagaimana teknik menulis ya. Nah di sini saya bilang tadi itu dia sudah, kalau edisi sudah selesai itu ya. Nah cuma ya itu dia kayaknya dia udah puas selesai gitu aja. Ya. Soalnya kan masih banyak lagi, Pak. Seperti di judul ini kan, di judul buku ini, cerpen judul buku ini kan. Nggak puas bacanya kan endingnya kan. Endingnya itu dipercepat sama dia. Nah, dipercepat gitu. Dia apa itu lagi yang magazin terakhir atau peluru terakhir penembak jitu apa itu? So, penembak jitu tuh ya. Magazin terakhir itu kan, penembak jitu. Endingnya itu kan. Nah, tahu-tahu ada Lukman, dan dari mana muncul Lukman? Ini kata kalau bahasa Latinnya apa nih sahabatnya? Deus ex machina itu kan. Pernah, jadi dimunculkan Tuhan gitu ya untuk menyelesaikan ini gitu. Nah, itu kita sudah menunggu, ya. Kita sudah menunggu dia itu akan adu tembak gitu kan dengan sniper Belanda itu kan. Nah, tahu-tahu muncul Lukman dari sama-sama yang nembak dia. Apa ini? Ini kebanyakan anak siwalan loh apa ini? Nah sebelum mati kan lagi, dia senyum, adanya senyum katanya pakaian nikah. Itu nggak bisa ending kayak gitu. Nggak bisa, harus Lukmannya harus ada minimum. Dia dijelaskan dulu sebelumnya bahwa ada namanya Lukman, tokoh begini. Jadi kita nggak terkejut gitu. Jangan habis baca itu semua stroke orang di bawahnya kan bisa dikena undang-undang ITE. Ya, nah yang kayak gitu tuh, ya. Ayat juga tuh, ada lagi yang tuh. Udah, aku sudah semangat kali, judulnya kan Coping Home, enggak? Pedang naga itu kan, kepala naga. Oh bagus, orang goblok menemukan pedang karena kesandung. Ini luar biasa ini kan. Wah, ternyata banyak pendekar berebut uduk kayak gitu loh. Tak tahu di belakang dia dinasihatinya gitu membaca pengarangnya. Ini gini capek kali benar. Hah? Nggak diteruskannya tuh. Tak apalah dia mau balas dendam istrinya gitu. Itu kayak gitu. Jadi kayaknya mana ya? Persoalan kayaknya satu di ending juga dia, ya. Maksudnya terlalu cepat dia menyelesaikannya gitu, terlalu cepat. Nah, kalau dilanjutkannya satu halaman, 2 halaman lagi dikembangkannya itu akan luar biasa. Ya. Yang contoh apa itu sudah bagus, sudah yang magazin terakhir tadi itu sang penembak jitu itu sudah suasana digambarkannya ini, terus ada kunang-kunang gitu, walaupun secara rasional itu kalau ada bulan purnama terang kan tempat sebenarnya kan gitu. Tapi oke lah, kita terima lah itu kan, ada kunang-kunang, udah enak ceritanya, ditembaki gitu sama sniper musuh gitu kan.
tunggu, kita kan nunggu nih. Ini sama seperti Edi, dia habis nonton film Sniper CIA itu tuh nih kan, apa ide ini? Nggak diselesaikan ya. Nah ini ada apa Edi? Kan gitu. Ini buku kedua itu judul ada apa Edi, itu judul itu. Sayang begitu. Ya kebanyakan persoalannya juga di Edi itu yang dia cepat sekali selesaikan, sayang sekali. Ya cepat. Kalau masalah tadi tokoh-tokoh nama tuh saya setuju dengan Edi, itu mah biasa, itu mungkin di sastra Turki nggak biasa gitu kan. Mau ladrak, mau semua tokoh nama ladrak malah bagus tuh. Nah, jadi orang membaca itu harus benar-benar fokus. Jadi ini ladrak mana diomongin, ini ladrak penjahatnya atau ladrak yang dosa dugi ini mana kan gitu. Itu bagus. Benar, contohnya betul di Sukap itu benar, banyak kayak gini, banyak. Ernest Hemingway itu juga banyak tokohnya yang sama namanya ya, Jim apa itu ya, biasa itu ya, beda-beda apanya karakter dan cerpennya gitu. Jadi itu nggak persoalan. Ya. Tapi saya lihat tadi ya situ tuh di dua hal itu. Jadi kalau kita yang Belanda tuh, ya emang susah juga bagaimana menggambarkan kolonial gitu, referensi film-film juga film-film buatan Parvini itu kan. Kowe-kowe aja ngomong kan nggak digambarkan suasana itu penting sekali ya. Suasana zaman kolonial Belanda, suasana waktu Jepang begitu. Nah ini, dan kedua tadi tuh dia jangan cepat kali menyelesaikan cerpennya. Jadi biar konflik itu terjadi dan diselesaikan secara alami. Jadi ini yang penting, bukan tema ya, bukan isu ya. Kalau bagi saya, menurut saya ingin menambahkan untuk menjawab pertanyaan tadi ya, di mana yang penting antara tema ataupun ketika menggarap gitu, apa lebih kepada teknik menulisnya atau memikirkan tema. Ini memang satu hal yang cukup yang penting ya untuk dibicarakan tentu saja ya. Tetapi saya mengambil aspek yang berbeda dari Bang Saud ketika yang paling penting bagi Bang Saud adalah bagaimana menulis. Jadi lebih kepada kemampuan untuk mengelola tulisan itu sendiri daripada misalnya tema. Tetapi satu hal yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, saya tetap bersikukuh bahwa tema inilah yang akan memberikan dasar kepada seorang penulis untuk secara hati-hati mengambil hazanah, mengambil suasana, menciptakan ruang-ruang detail yang bisa menyelamatkan dari sebuah cerita. Artinya kalau orang penulis kemudian dia tidak bisa menempatkan satu titik, satu background terhadap satu isu misalnya tema, itu tetap tidak saya tidak mau mengatakan bahwa tulisan itu kosong, tidak. Tetapi saya sebagai pembaca yang taruhlah berangkat dari orang yang berkepentingan untuk mendapatkan hazanah dalam artian tematik misalnya, saya lebih mendekati seperti itu, membaca karya sastra itu selalu merasa penting bahwa isu yang diangkat itu apa, persoalan nanti isu ini mampu dikelola secara baik, nah itu persoalan teknis tentu saja, dan ini tantangannya ketika misalnya mau digeser dalam karya prosa. Jadi bukan mau mendakwah kepada pembaca tentang taruhlah bagaimana kekerasan di satu fase sejarah, biar terhindar dari kasus itu apa segala macam, itu yang selalu yang dimunculkan, bukan itu yang ingin saya garis bawahi di sini. Tetapi dari kesadaran terhadap tematik ini, taruhlah misalnya ngambil satu tema tentang perebutan perompak, misalnya ada perompak di Madura ketika misalnya kapal-kapal Belanda mau membawa garam ke Surabaya misalnya, apakah lewat kereta karena sempat ada kereta di Madura atau lewat laut misalnya. Nah di situ kemudian ingin dihadirkan aspek-aspek tematik secara kuat tentang perlawanan begitu, itu saya kira justru akan memberikan keuntungan bagi seorang penulis untuk membangun suasana secara lebih detail, untuk melingkupi, karena tanpa adanya usaha untuk melokalisasi secara tematik itu cenderung
Tapi tidak semua gagal tentu saja ya. Cenderung orang akan lebih ngalir-ngalir aja. Apalagi ketika misalnya disinggung oleh Bang Saud ketika tidak pandai membuat ending misalnya, itu bisa menjadi tidak ada apa-apanya dalam sebuah cerita. Nah, agar cerita ada apa-apanya menurut saya tetap. Jadi taruhlah misalnya dalam perdebatan sastra ini dianggap sebagai beban tentang tematik atau apa, ya itu bukan satu hal yang buruk bagi saya, tetapi itu penting. Nah, bagi teman-teman taruhlah misalnya teman-teman komunitas kutub di sini mau menulis, tentu saja tema ini penting karena dari situlah kalian akan menjeburkan diri. Di mana tema, tentang apa tema itu, bagaimana tema itu bergerak secara historis misalnya kalau memang ini realis ya. Terus kemudian masuk di situ kayak apa suasananya, bahasanya apa yang bisa ditangkap, kode-kode kebudayaannya apa saja yang bisa dikumpulkan. Justru dengan kesadaran itu bisa menjadi kelebihan dalam menghadirkan sebuah cerita daripada misalnya kosongan gitu ya. Oke, banyak cerita yang seperti itu. Taruhlah misalnya bisa dikatakan meluas, tapi karena secara teknik pinter, cerita-cerita taruhlah misalnya Ais Laksana misalnya kan banyak dia itu memainkan teknik kepenulisannya daripada misalnya secara spesifik ngomongin tentang tema apa, bahwa dalamnya bahkan tidak terlalu tampak tentang apa misalnya. Tetapi itu menurut saya soal pada akhirnya soal seberapa mampu kita bisa menempatkan antara kekuatan tema itu sendiri dan seberapa mampu kita bisa mengelolanya, mengemasnya dalam sebuah tulisan cerpen ataupun novel atau jenis tulisan yang lain dalam konteks prosa misalnya. Itu yang bisa saya sampaikan di sini. Terima kasih. Jadi persyaratan tiap lomba itu kan ada, itu penting kalian fotokopi besar taruh di kamar. Karena tuh lomba penulisan cerpen misalnya kan, temanya ini, tuh kayak ini ya. Terima kasih. Mungkin ini teman-teman yang live di IG atau mau bertanya langsung ditulis di kolom komentar. Ada nih. Bisa dibacanya. Bisa dibaca Kak? Dari lapakmurah.com. Pertanyaan ini buat Mas Edi. Pertanyaannya ini buat Mas Edi. Setelah saya baca cerpen Mas Edi, ternyata cerpen itu tidak pernah terbit di media cetak atau online. Nah, saya kurang puas dengan gaya bercerita dan ending yang cepat. Itu. Nah, mengapa kok Mas Edi tidak memanjangkan saja? Ini sebenarnya permohonan bukan pertanyaan. Untuk cerpen-cerpen berikutnya gitu. Silakan dijawab. Monggo Mas Edi dijawab. Sebenarnya kumpulan cerpen itu 5 diantaranya pernah dimuat di media cetak maupun online seperti Koran Tempo, Jawa Pos, dan Detik. Setelah percobaan itu saya rasa mula-mula kan saya menulis karena pandemi ini, terus oleh kantor disuruh work from home, nggak ada kerjaan, daripada di rumah anak-anak saya melihat saya cuma tidur-tiduran, ya saya coba menulis cerpen lagi. Jawabannya Enak aja jadi enak PNS. banget Enak jadi PNS. Mula-mula kemudian saya coba dikirim ke Koran Tempo, ternyata dimuat, langsung coba kirim ke Detik, dimuat. Setelah itu saya hentikan karena berarti saya menulis itu secara segmentasi media oleh redaktur media itu kan punya segmentasi pembaca yang berbeda. Kalau saya pernah menulis cerpen dan dimuat di Koran Tempo, berarti saya anggap cerpen saya diterima redaktur, karena bagi saya redaktur adalah representasi pembaca Koran Tempo. Saya pernah diterima di situ, berarti ya saya bisa lah menulis. Setelah itu saya hentikan, mengirim ke media cetak lagi, dan saya fokus untuk menggarap kumpulan naskah ini. Gitu aja. Oke, siap. Terima kasih Mas Edi. Terima kasih waktunya moderator.
Pertanyaan pertama sebenarnya ditujukan ke BJ ya. Tadi BJ bicara lokus sejarah sebagai latar belakang tentang cerpen ini gitu. Dia juga mengatakan bahwa diksi-diksi yang dibangun oleh Edi Firmansyah itu diambil dari diksi-diksi sejarah yang ada di Madura tentang kolonialisme misalnya. Di cerpen pertama misalnya di halaman 9 paragraf 2 dari bawah ada kata bra. Terus kemudian di halaman 10 itu latarnya adalah 1 tahun pasca 1863. Kemungkinannya adalah 1864. Apakah bra sudah dipakai oleh perempuan Madura? Jika diksi sejarah penting bagi BJ. Terus di cerpen pertama juga ada kata jarik halaman 13. Apakah perempuan Madura memakai jarik? Terus kemudian di terakhir ya, halaman cerpen pertama atau halaman 16 ada pemadam kebakaran. Saya telah membaca cerpen ini, saya termasuk ketika Farisi ngasih cerpen ini kutub, saya membaca selesai gitu. Ada banyak diksi sejarah memang, tetapi kemudian saya coba ingat-ingat gitu ya. Tahun 1863, 64, apakah sudah ada pemadam kebakaran? Kemudian apakah perempuan Madura itu memakai jaring? Kemudian apakah perempuan Madura itu memakai bra pada tahun segitu? Itu kata BJ di sejarah itu penting tadi untuk menguatkan latar dan setting bahwa cerpen ini kuat gitu. Itu aja tanggapannya, terima kasih. Bra itu apa? Nama tembakau ya? Ini pertanyaan yang Mesum. Ini rumitnya ketika misalnya kita mencoba menempatkan konteks sejarah dalam sebuah cerita ya. Yang paling mendasar itu sebenarnya apakah karya prosa, cerpen ataupun novel itu harus sepenuhnya taat terhadap sejarah atau menghancurkan sejarah atau bikin kabur sejarah atau cuma sekedar taruhlah misalnya ngambil beberapa bagian kecil. Nah, ini tentu saja soal bagaimana kita mampu untuk bagaimana penulis mampu untuk bisa menghadirkan porsi dari sejarah itu sendiri. Nah, terkait dengan beberapa kata yang disampaikan oleh penanya tadi, saya kira memang kalau kemudian pertanyaannya apakah di Madura pada tahun akhir abad 19 misalnya, apakah sudah pakai bra untuk masyarakat Madura? Ini kan susah untuk dijawab dalam artian kita harus membuktikan bukti-bukti historis juga. Tetapi kalau kemudian kita bisa melihat dari persentuhan dan ini kemudian lokusnya adalah orang-orang tokoh-tokoh Belanda, itu sangat mungkin ada bra misalnya. Dalam konteks jarik sendiri pada tahun-tahun itu apakah sudah populer atau sudah dipakai oleh masyarakat Madura? Ini tentu saja tidak secara mudah kita bisa bisa mengatakan iya atau tidak. Tetapi yang paling penting bagi saya untuk bisa memperkuat sebuah suasana cerita, narasi dari cerita-cerita sejarah itu memang ketaatannya terhadap beberapa common sense sebenarnya dalam konteks historisnya. Jadi penulis itu memang susah ya, terus terang teman-teman ya. Ini soal kelebihan dan kekurangan juga ya. Ketika menggarap sebuah cerita sejarah, maka dia sudah harus betul-betul menguasai peristiwa potongan sejarah itu dengan sebaik-baiknya. Karena dia akan satu sisi bisa mengaburkannya, merusaknya atau merekonstruksi terhadap peristiwa sejarah. Sehingga kalau bagi saya seorang penulis prosa yang baik tentang sejarah, dia harus lebih bagus dari sejarawan itu sendiri dalam memahami konteks dan peristiwa sejarah. Saya ingat dengan teman saya ini sebenarnya apa sudah dilakukan oleh Orhan Pamuk ya dengan novel terbarunya yang judulnya itu malam wabah Gijelere judulnya, dan saya baca itu. Orhan Pamuk sejak awal biasa menulis sejarah dan dia biasa membanting sejarah itu dengan
dengan fakta-fakta yang lain dalam konteks bangunan narasi yang dia tunjukkan ya. Dia belok, dia hadirkan sebagai suatu yang anomali misalnya, itu biasa. Tetapi dengan novel terbaru dia menyatakan secara terbuka, saya ingin menulis novel sejarah dan ini yang terakhir kalinya akan saya lakukan, kata Pamuk di sebuah wawancaranya. Dan ketika saya baca dan saya taati satu-satu, saya cukup lama membaca novel ini karena ternyata nyaris dia itu menulis sejarah, mulai dari suasana secara partikular, secara khusus tentang akhir tahun 18-19 misalnya, itu kelihatan sekali, mulai dari tokoh-tokohnya, ornamen-ornamen historisitasnya yang menyertai sebuah peristiwa spesifik tentang tentang Sampar itu, tentang wabah itu kerasa sekali. Nah, artinya ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi untuk siasat dalam konteks begini. Pertama, apakah ini pinjem bahasanya Pamuk, apakah akan menulis novel sejarah itu sendiri yang memang bertaat terhadap sejarah, itu satu. Apakah mau menempatkan sejarah sebagai inspirasi, lebih kepada nilai dan spiritnya, itu juga akan implikasinya dalam menulis prosa akan berbeda. Atau sengaja menghadirkan sejarah, sengaja mengambil setting sejarah, tetapi untuk merekonstruksinya dalam konteks prosa, itu juga akan berbeda karya-karya yang dihasilkannya. Nah, tiga hal ini menurut saya harus betul-betul menjadi kesadaran, dan Edi tentu saja penting untuk menjawab misalnya beberapa tadi pertanyaan terakhir tadi, untuk bisa karena saya sebagai taruhlah pembaca di saat yang sama juga mencoba untuk memahami peristiwa-peristiwa seperti itu dan kode-kode suasana dan kemudian juga kode-kode bahasa yang dihadirkannya, sehingga misalnya untuk pertanyaan terakhir ini Edi juga bisa untuk menurut saya untuk bisa menjawab kira-kira sejauh mana ini tantangan bagi Edi sendiri, sejauh mana Edi sendiri itu membaca sejarah secara rigid, ataukah hanya sekedar pinjam sedikit, baca sedikit dari sebuah fase misalnya tentang secara khusus tentang apa, kemudian tidak terlalu menyeluruh. Itu tentu saja penting untuk diketengahkan. Karena apa? Sebuah novel yang baik, ini sudah jadi rahasia umum, itu akan mengalami yang namanya riset. Kalau kemudian kenapa taruhlah karena saya sangat menyukai dan mengikuti karya-karyanya Pamuk misalnya, Malam-Malam Wabah itu dia ditulis selama 5 tahun, dan Pamuk sampai menghabiskan sumber-sumber sejarah tentang wabah akhir abad 19 sampai kepada awal abad 20. Dia baca secara baik dan fakta-fakta sejarah itu dia kumpulkan. Nah, ini memang bukan pekerjaan mudah, makanya saya bilang tadi teman saya bahwa seorang penulis prosa yang ingin menulis sejarah itu pembacaannya harus lebih kuat daripada seorang sejarawan itu sendiri, karena dia akan bertanggung jawab untuk membelokkan, memainkannya, merusaknya, mendekonstruksinya bahkan misalnya dalam bentuk narasi. Nah, ini bukan perkara mudah kalau memang mau betul-betul dalam mengambil inspirasi dari sejarah itu sendiri. Itu. Bagaimana? Boleh. Suruh ngomong aja. Saya tuh setuju dengan pertanyaanmu tadi, itu pertanyaan bagus tuh. Memang pembaca itu harus jeli begitu ya. Kebenaran sejarah itu memang harus, ya kalau bisa semaksimum mungkin direpresentasikan ya dalam fiksi sejarah. Contohnya lagi yang agak nggak begitu dia. Ini adaptasi novel Bumi Manusia kan, nggak film terkutuk itu. Masa di situ mereka pakai bahasa Indonesia kamu, gitu. Kamu men. Itu di awal abad 20 mana ada orang pakai kamu. Kalau kowe masih bisa di kamu begitu. Karena mungkin kalau kau itu nggak sopan gitu ya, agak kesaut-sautan gitu ya. Kamu, ini gawat ini. Memang kelihatannya sepele, tapi ini nggak bisa ya.
Karena itu settingnya sudah jelas, sejarah abad 19 akhir atau 20 awal tuh nggak begitu orang memakai bahasa Indonesia gitu. Contoh lain lagi, kalau nggak tahu kalian ini penggemar cerita gambar, sekarang namanya komik kan gitu. Sekarang kan orang kosmopolitan pakai istilah komik. Dulu cergam, cerita gambar, si Buddha dari Gua Hantu. Ya, kan? Saya sejak SD dulu gila ini, Komingho juga. Tapi waktu itu baca kan belum, ya baca aja, terpesona lah, wah si Buddha sakti macam-macam itu kan. Gitu. Setelah saya besar kan, dan gimbal. Saya nonton dulu pernah tuh waktu masih anak nonton seri ini tapi udah lupa. Seri Zatoichi ya, Zatoichi itu kan pendekar buta yang tukang pijat Jepang itu ya. Itu ada mini series dulu Indonesia itu diputar juga itu. Nah, membandingkan kedua teks ini ya, satu cerita gambar, kemudian juga versi film dari si Buddha dari Gua Hantu dan itu dan mini seriesnya Zatoichi itu. Saya itu bilang betapa jelinya orang Jepang itu menulis, betapa pahamnya detail. Si Buddha dari Gua Hantu kalau kita melihat komiknya kita nggak tahu, tapi adaptasi filmnya ya Ratno Timur itu, masa orang Buddha jalan kayak preman Madura gini jalannya. Ini si pembuat film nggak pernah lihat orang Buddha. Kalau lihat Zatoichi begini dia, karena memang masuk begitu orang Buddha jalan pakai tongkat. Nggak ada loh begini, terus ada monyet dari sini ya, wah gila. Preman sampang kayaknya. Detil ya, yang itu kebenarannya itu, wah saya nonton baru terbuka mata saya, luar biasa ini pembuat filmnya, detil memang. Zatoichi itu sakti banget, tapi dia buta, dia tetap pakai tongkat gini jatuh dia nyeberangi satu titik itu, satu kayu sungai kecil, dia jatuh, dia wajar, dia buta men, walaupun sakti kayak Bukit Siansui jatuh juga deh. Nah ini yang nggak diperhatikan oleh pembuat film adaptasi dari Sebenarnya Gua Hantu itu. Kemudian lagi waktu Ginkang gitu, dia bisa tuh, terbang ke pohon dia si butanya. Loh, ini enggak. Nah kalau kalian nonton film Hero, ya, film Hero Zhang Yimou itu film usia, film paling dasar itu. Supaya tokohnya bisa ginkang gitu, dia harus jejakkan kakinya, kang begitu baru bisa dia naik. Nggak bisa kayak Superman, gitu aja nggak bisa. Ini detail ini ya. Ini kelihatan sepele, tapi ini sangat penting dan ini bisa merusak satu film, satu karya. Nah itu pertanyaannya sebenarnya harus begitu. Kalau dia ngomongin tadi itu setting itu kan settingnya Max Havelaar itu kan 1860 segitu, itu Max Havelaar itu yang memaki-maki orang Banten tapi dipuji-puji di Banten itu enggak. Multatuli itu ya memang istilah bra itu kan istilah bahasa Inggris juga itu kan. Bra itu Brasilir itu, kalau salah Brasilir itu istilah apa ya. Nah itu bagus mempertanyakan apa sudah orang lokal pakai bra. Karena kalau kita lihat foto-foto lama tidak ya. Di Bali aja perempuannya mulai pakai BH itu tahun 50-an apa gitu. Apalagi di Madura yang Muslim kan gitu kan. Wow, kena carok di komen. Nah gitu. Jadi ini penting ya. Kita kayak tadi saya bilang itu kan, kondisi misalnya kalau lihat itu memang harus perfect deh, sempurna digambarkan, nggak bisa hanya namanya terus kutipan-kutipan frase yang nggak bisa. Itu juga cara ininya, sampai cara bercintanya, cara ngeseksnya harus digambarkan yang bener. Nggak, serius, ini kan sejarah. Karena ini jelas ini fiksi sejarah, bukan cuma realis, dia fiksi sejarah gitu. Pretensi sejarahnya itu yang membuat dia itu ya harus mempertanggungjawabkan. Mungkin kalau Edi mau ngobrol. Mungkin dari Mas Edi ada tambahan. Ya, oke, makasih. Soal pemadam kebakaran, saya pernah baca di artikel pemadam kebakaran di zaman Belanda itu udah berdiri tahun 1795. Itu pertama kali di Surabaya. Sebelumnya sudah 2 tahun sebelum itu sudah di Jakarta,
Kemudian 2 tahun setelah itu baru menyebar ke daerah-daerah Karicidenan di mana Belanda berkuasa. Nah, soal bra itu yang saya lupa cari referensinya. Dasar lu. Soal bra. Ingat branya aja sih. Oke Mas, gitu aja. Apa ada tambahan? Ya, siap, itu aja. Oke, ya. Makasih Mas. Terima kasih Bang Saud dan Mas BJ. Saya tadi juga sepakat ya dengan Bigul soal verifikasi soal elemen-elemen sejarah yang kemudian dimunculkan di fiksi sejarah. Termasuk misalnya saya pernah konfirmasi juga soal penyebutan mami di cerpen yang judul ini itu zaman itu udah ada apa belum Mas gitu. Ternyata dia merunut satu artikel kayaknya atau kalau nggak berita itu udah ada di zaman itu. Nah, saya ingin konfirmasi ke Bang Saud soal di cerpen magasin terakhir Sang Menembak Jitu itu kalau misalnya Bang Saud tadi sempat bertanya-tanya dan bahkan kok tiba-tiba ada Lukman gitu. Ini membuat orang jadi stroke gitu. Saya nggak tahu apakah Bang Saud lupa atau mungkin kondisi saat membaca lagi mabuk berat mungkin. Lukman itu udah ada sebenarnya di halaman 79 di sebelum itu. Jadi kayak si tokoh aku itu lagi flashback dan dia cerita soal kelihayannya main ketapel dengan adiknya seperti itu, dan di situ menyebut nama Lukman satu. Berarti di cerpen ini ada 2 Lukman. Ada menyebutan 2 kata Lukman yang itu merujuk ke adiknya itu sebenarnya. Mungkin makasih seperti itu. Yang live online ada yang nanya lagi? Udah nggak ada. Ini di luar ada yang nanya. Yang di JBS juga nggak ada. Iya di JBS. Langsung gede. Nggak ada. Berapa yang nonton di BS? 4K. 5K. Digabungin. Terima kasih atas waktunya. 4.000. Jika dulu Soekarno itu pernah berkata, jas merah jangan sekali-kali lupakan sejarah. Di Al-Quran ada juga wartandur nafsu mengaku damat liqat. Pelajari masa lalumu untuk hari esokmu atau masa depanmu. Nah, karena kumpulan cerpen ini berangkat dari sejarah, pertanyaannya itu apa potensi kumpulan cerpen ini yang bisa dikreasikan lebih lanjut dalam menatap masa depan, khususnya neokolonialisme atau penjajahan dalam bentuk baru. Kenapa demikian? Karena kan cerpennya berangkat dari latar penjajahan. Pertanyaan yang kedua, kalau berangkat dari sejarah, yang saya harapkan itu banyak data-data yang diungkap. Dan untuk mengungkap data sejarah yang berabad-abad lamanya itu, kalau penjajahan kan berabad-abad lamanya di Indonesia, tentu membutuhkan banyak lembaran. Nah, mestinya itu kan dalam bentuk novel biar banyak data yang diungkapkan. Cuma di sini dalam bentuk cerpen. Kira-kira apa keunggulannya mengungkap sejarah dalam bentuk cerpen? Terima kasih. Ya. Jurnalisme itu. Tadi Mas mau menjawab dia tadi kan begitu. Memang ada dibilang main ketapel yang adanya Lukman gitu kan, dan selalu kena-kenakan gitu ya. Tapi kan itu kan apa tadi namanya, ingatan dia, otak. Kita ngomongin plot ceritanya ya, dari dia masuk ke hamparan sawah itu sampai dia ending itu kan nggak ada Lukman. Nah, tiba-tiba Lukman ini timbulkan begitu aja gitu. Itu secara tekstual tuh nggak bisa diterima. Jadi dia pengarang yang ingin menyelesaikan ini mungkin dengan surprise ending, dipakai begitu enggak. Gitu. Tapi seandainya dia teruskan ini ya, pertempuran 2 sniper ini malah jauh lebih ini ya. Apapun nanti hasilnya gitu. Tapi memunculkan Lukman begitu tuh ada janggalan, dan kembali dia itu berpakaian Belanda apa gitu. Jadi udah ada muatan ininya, belum apa udah
udah nggak sesuai lagi dengan plot cerita tadi begitu itu. Di situ tuh yang kemunculan Lukman itu kalau bagi saya tidak bisa diterima, ya, nggak bisa diterima itu. Pertanyaan kawan tadi itu Masa depan. Kawat nih masa depan ini. Gimana? Aku nggak pernah mikirin masa depan. Iya. Tapi kan ya mana ya? Pertanyaan S4 itu susah. Apalagi sampai ngutip-ngutip itu Soekarno tuh. Soekarno pernah nggak pakai jas merah? Dia selalu pakai safari kolonial dia. Selalu sih dia pakai safari itu, safari merah itu. Hah? Pernah di Photoshop. Pakai tongkat militer lagi, ada safarinya. Safari itu kan kayak ya, toko-tokonya ini, toko-toko cerpen ini kan, kayak safari gitu. Ya bisa aja lah kalau mau lihat ke masa depan itu ya, cerpen itu ya, bisa aja. Misalnya buku kedua gitu, jangan pakai Yasima judulnya gitu kan. Entah apalah. Ya, tapi kalau pertanyaan itu emang rumit dijawab. Kalau jadi Pak dosen. Ya ini pertanyaan yang bagi saya itu ya harapan gitu loh Bang Saud. Jadi kira-kira bagaimana, seberapa penting misalnya data-data sejarah itu bisa diungkapkan dan itu yang diharapkan misalnya. Saya kira yang poin yang cukup perlu digarisbawahi itu dalam membaca sejarah kemudian mau ditulis dalam fiksi sejarah, itu tentu saja apa yang sudah disampaikan Bang Saud mulai tadi dan juga teman-teman untuk diskusinya itu sejauh mana penulisnya itu mampu untuk mendalami konteks yang mau ditulis. Ini yang selalu harus menjadi perhatian serius. Artinya kita tahu apa yang akan kita tulis. Ini nggak bisa kompromi kalau ini. Meskipun ini lebih cenderung seperti disiplin tulisan ilmiah, non fiksi, tapi juga dalam fiksi itu juga mengharuskan itu. Tidak hanya tentang sejarah ya, tentang apa saja gitu. Teman-teman harus menjebur. Nah, dari situ kemudian seberapa jauh ini punya nafas terhadap taruhlah misalnya menyambung kalau dalam konteks perjalanan sejarah kemanusiaan kita misalnya bersambung dari satu generasi yang lain, itu ya soal kemampuan ceritanya itu sendiri. Ada karya sastra yang terus bersambung dan itu menyambungkan nafas dari generasi ke generasi. Itu tentu saja banyak di Indonesia. Artinya misalnya kalau kita mau melihat ya dari Pram sendiri ataupun yang dekat-dekat dengan kita di Jawa, di sini ada Ronggeng Duku Paruk misalnya, Ahmad Tohari, itu kan kerasa ada keberkesinambungan sebenarnya dalam kesadaran ya sebagai sebuah bangsa. Nah, sastra itu berpretensi ke sana sebenarnya kalau bagi saya. Ya dia tidak mulu-mulu bergulat dan bersilat dengan sejarah tentu saja, tetapi sejauh mana dia bisa menyelami satu konteks kebudayaan tertentu, aspek historisitasnya, kalau misalnya ngomonginnya realis ya, kemudian dari situ kemudian akan mempunyai semacam pertalian kepada masa-masa berikutnya, masa depan menurut saya. Saya kira itu bisa saja karya sastra yang mempunyai nafas seperti itu, dan taruhlah misalnya ya persoalan kemudian mediumnya apakah cerpen atau novel, itu sih bukan apa yang dikatakan Bang Saud itu sudah jelas, meskipun cerpen dan itu cerita pendek, taruhlah dalam imajinasi kita, dalam kesadaran kita itu pendek, tapi kan bukan ruang pendeknya itu yang menjadi masalah, tetapi sejauh mana dalam kependekan itu mampu menghadirkan saripati, kan begitu. Kalau dalam kependekan itu ternyata tidak mampu penulis mengelolanya dalam taruhlah misalnya cerpen kita adalah sebotol ini misalnya dan tidak boleh lebih. Kalau ternyata komposisinya sekedar dimasukkan saja kan tidak ada hasil apa-apa. Tetapi ketika komposisinya diperah sedemikian rupa menjadi saripati yang kuat, ini kan menjadi komposisi yang bagus gitu. Nah, saya kira begitu. Saya tidak
ya meskipun saya sejak lahir langsung membaca cerpen-cerpen yang koran ya Bang Saud, yang mulai tadi dikritik misalnya kayak Kompas atau Jawa Pos apa, tapi saya kira memang soal kemampuan aja sih dari penulisnya masing-masing. Ada banyak cerita mini yang bahkan cukup kuat gitu ya, cerita-cerita yang cukup pendek. Di sini juga ada percobaan-percobaan dari Agus Nur misalnya dulu ketika masih keren-kerennya nulis di Horizon misalnya, waktu saya baca waktu di SMA itu kerasa membekas gitu ya, cerita-cerita pendek sekali. Saya kira dalam konteks ini apakah sejarah yang banyak detailnya itu tidak cukup dalam cerpen? Saya kira bukan itu masalahnya. Cuma kemampuan kita untuk menyerap kode-kode, elemen-elemen background dari sejarah itu sendiri kemudian dialihfungsikan dalam medium yang pendek itu, mampu tidak? Di situ poinnya yang perlu digarisbawahi. Kalau tidak mampu ya tentu saja gagal tentu saja. Tetapi kalau mampu saya kira ya cukup dengan cerpen, tidak harus novel misalnya. Itu kalau saya lihat. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Saud sama Kak BJ. Mungkin karena waktunya sudah agak malam ya. Tadi udah malam. Itu kan ini nggak tahu. Mungkin diskusi bedah bukunya Mas Edi Firmansyah ini akan kita tutup dulu. Ini masih mau ngomong ya? Langsung tutup, belum lagi nemen. Santai, belum tutup dulu. Tadi sudah saya singgung tuh ya, masalah pengalaman Madura diaspora ya. Itu saya nggak walak-walak tuh waktu bilangnya, ngusulkannya ya. Karena seperti di buku ini kan dia membicarakan persoalan masa kolonial ya. Madura di zaman kolonial gitu. Ini teks-teks masa kolonial kan seperti ini ya. Tapi tidak harus begini, karena itu kan membutuhkan banyak sekali persyaratan. Betul kan? Kita harus riset sejarah kita itu harus jauh lebih canggih daripada riset DNJA misalkan begitu. Itu risetnya harus begini, karena benar, karena dia di masa yang sangat jauh di belakang yang kita juga referensi film tidak ada, ini novel sampah enak savelan gitu kan, yang nggak menggambarkan benar-benar, jadi susah mengimajinasikan, jauh lebih susah gitu. Lebih gampang kan persoalan Madura kontemporer, tapi tetap dia persoalan masa kolonial di diaspora, enggak, orang Madura di Jogja misalnya. Ini kan pengalaman yang sudah dialami. Ini juga satu ciri sastra pasca kolonial ya, dan mungkin itu akan menarik mulai dari gegar budaya gitu kan, gegar budaya. Saya contoh begini, saya aja tapi terbalik gegar budayanya. Saya dulu sebelum diundang Edi Firmansyah dan Manifesto untuk Madura, saya anggap Madura itu barbar banget. Iya, primitif, barbar begitu, betul. Karena itu yang saya dengar, kan gitu ya. Itu yang saya dengar, stereotipe sama seperti mungkin orang di sini mendengar tentang Batak Medan gitu ya. Wih, suaranya keras sekali kayak Merapi meletus gitu. Gitu. Ya, waktu saya diundang, dijemput sama Makan Junedi, dijemput oleh Edi dan si tuan rumah naik mobil kita. Saya sudah pernah ke Suramadu kan gitu, sudah pernah lah dulu jalan-jalan kan, habis itu balik lagi tapi kan gitu, takut, wah bahaya ini, celurit lain, Preman Medan balik gitu. Sekarang dibawa menembus masuk tuh kegelapan itu masuk, kaget saya. Jalan rayanya bagus, aspalnya bagus, kagetnya. Itu salah satu dulu kan. Terus banyak sekali mobil. Dan ini kan itu kan sebenarnya bukan pulau garam, pulau santri contohnya kan. Karena nggak pernah saya lihat garam sana, santri di mana-mana. Oh santri mau pakai sarung pun nggak pakai helm, balik. Saya bilang sama mereka, ini santrinya mau di pesantren. Gitu. Kaget saya, itu
persis kayak dari dulu SMA 1 Medan waktu saya SMA itu balap di jalan raya. Ada orang balap jalan raya di Madura. Dari situ mulai sampai akhir tadi itu saya desain bir, desain arak siwalan, ganja begitu, kaget. Ini shock, gagal budaya saya terbalik. Ternyata Madura itu nggak seperti itu, kan? Jadi fungsi tadi itu apa namanya? Yang sastra diaspora itu kan membongkar mitos juga gitu. Gambaran orang Madura di Jawa, di Jogja, di mana itu ada, dan ditulis orang Madura ini saya pikir ya, ini jauh lebih menarik, lebih relevan ya, daripada kita kembali ke jauh ke belakang zaman Hindia Belanda gini apa, dan berusaha, karena tadi kendalanya apa kita itu sumber-sumber kita, data kita, pemahaman kita itu kan susah lah, pokoknya lebih banyak dia yang dilakukan kita dibanding kalau misalnya kita bicara mas sekarang, tapi persoalan diaspora gitu. Ini pikir buku berikutnya dari Edi ini, makanya dia harus pindah ke Jogja ya, beli tidak keluar dari Suramadu lah ya kan, ke pinggir-pinggir, nggak ke pinggir-pinggir apa tuh, pinggir-pinggir Surabaya tuh kan, situ Bondo, situ Morang gitu. Itu Edi, jadi kita apa hubungannya situ Bondo dengan situ Morang? Kok sama-sama situ kan gitu? Nah, kalau menurut tradisi kami itu bekas jajahan Batak itu. Ya. Mulai Jawa itu jajahan Batak, situ Gintung sama itu situ Morang semua jajar tuh. Cuma kami tinggalkan tuh jadi lupa mereka. Terima kasih. Sebelumnya kalau misalkan ada teman-teman yang tertarik untuk membaca kumpulan cerpennya Mas Edi Firmansyah, bisa hubungi penerbit Cantrik langsung ataupun ke baris buku. Terima kasih. Mungkin saya akan tutup bedah buku pada malam hari ini. Ingin mengembalikan kepada teman-teman sendiri kesimpulannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.